Di awal film, kita diperlihatkan suasana tenang Hubert National Bank yang terletak di kota Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat. Manajer bank bernama Stephen Hutchinson terlihat tengah sibuk melayani nasabah seperti hari-hari biasa. Namun ketenangan itu mendadak berubah mencekam ketika 4 pria bertopeng bersenjata masuk dan langsung menembak Hutchinson. Mereka kemudian mulai merampok sambil mengancam menggunakan suara AI, memerintahkan semua orang untuk tiarap dan membuka brankas tanpa menyentuh alarm. Mereka juga melemparkan sebuah perangkat yang tampak seperti bom dengan hitungan waktu 15 menit. Mereka akhirnya berhasil membawa kabur uang sebesar $3 juta. Tapi sebelum meninggalkan tempat, salah satu perampok menembak mati Hutchinson di depan semua orang. Sementara itu, di lantai 13 sebuah gedung tinggi, pemilik bank Jeffrey Hubert menerima kabar dari bawahannya bahwa Hutchinson tewas dalam perampokan tersebut. Di saat bersamaan, agen FBI Jonathan Montgomery tiba di lokasi kejadian bersama dua rekannya Stockwell dan Chase untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil awal, mereka menemukan bahwa bom yang ditinggalkan bukanlah bahan peledak sungguhan, melainkan hanya perangkat stereo mobil. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Sersan Mims sudah lebih dulu mengambil alat itu tanpa izin dan langsung menghilang. Ia hanya meninggalkan pesan bahwa di perangkat itu ditemukan sidik jari seseorang. Beberapa saat kemudian, Mims bersama 3 anak buahnya melakukan penyergapan di sebuah rumah yang tengah digunakan untuk pesta narkoboy. Target mereka adalah James Jackson, seorang preman yang mereka curigai terlibat dalam perampokan bank. Mereka dengan mudah berhasil menangkap James dan menemukan sejumlah barang bukti berupa senjata api dan uang tunai dalam jumlah besar. Di sisi lain, Mongo mengadakan rapat bersama para agen FBI lainnya. Dalam rapat itu, ia mengungkapkan bahwa sidik jari yang ditemukan diduga milik James Jackson. Namun, Mongo merasa janggal karena catatan kriminal James hanya berupa tindak kecil jalanan. Sedang perampokan di bank tersebut dilakukan dengan cara sangat profesional dan terencana. Ia pun mulai mencurigai bahwa ada pihak lain yang bermain di balik layar. Setelah rapat, Mongo bersama agen Wells, rekrutan baru FBI, memutuskan untuk menemui istri Hutchinson yang baru saja pulang dari liburan. Saat mereka datang, wanita itu terlihat tenang. Namun saat Mongo memberitahu bahwa suaminya tewas, ekspresinya hanya nangis drama dan tidak menunjukkan keterkejutan sama sekali. Setelah dari istri Hutchinson, Mongo mendapat telepon dari Stockwell bahwa James Jackson sudah berhasil ditahan. Mongo pun bergegas ke kantor polisi, di mana di sana ia bertemu lagi dengan Sersan Mims. Pertemuan keduanya langsung memanas karena Mongo menegur keras tindakan Mims yang melakukan penyergapan tanpa izin FBI. Tapi dari perdebatan itu justru muncul fakta bahwa sidik jari yang ditemukan ternyata bukan milik James Jackson, melainkan T.J. Jackson, kakak kandung James yang dulunya merupakan anggota Ranger Amerika Serikat dan telah lama dikabarkan tewas. Mims menduga James menggunakan barang-barang peninggalan kakaknya untuk melakukan perampokan, karena teknologi yang digunakan para pelaku sangatlah canggih dan militaristik. Namun, dugaan itu dipatahkan ketika pengacara James menunjukkan bukti video CCTV bahwa sebenarnya James sedang berada di toko minuman keras saat perampokan terjadi. Akhirnya James pun dibebaskan, dan FBI menyadari bahwa ada seorang yang dengan sengaja menaruh sidik jari TJ di lokasi kejadian untuk mengelabui penyelidikan. Sebelum meninggalkan kantor polisi, Mongo sempat menanyakan keberadaan uang hasil penyergapan kepada Sersan Mims. Tapi Mims dengan tenang menjawab bahwa mereka tidak menemukan uang tunai di sana. Mongo pun merasa aneh karena penyergapan bandar seharusnya menghasilkan banyak barang bukti uang. Sepulang menemui Mims, rapat lanjutan kembali digelar. Mongo memaparkan hasil analisis timnya. Ia menyimpulkan bahwa sidik jari di lokasi perampokan memang benar milik T.J. Jackson. Dalam rapat itu juga diungkap fakta lama bahwa pada tahun 2011 pernah terjadi insiden penculikan terhadap Alexander Hubert, adik kandung dari Jeffrey Hubert.
Penculikan itu dilakukan oleh sekelompok tentara Ranger yang dipimpin oleh TJ Jackson dengan tujuan meminta tebusan uang dalam jumlah besar. Namun operasi tersebut gagal total, berujung pada tewasnya Alexander dan juga TJ bersama pasukannya setelah dikempur oleh militer Amerika sendiri. Kematian Alexander membuat Jeffrey Hubert menjadi satu-satunya pewaris Hubert National Bank. Dan kini pertanyaannya, jika TJ sudah mati bertahun-tahun lalu, bagaimana bisa sidik jarinya muncul di lokasi perampokan baru-baru ini? Di malam harinya, setelah seharian penuh bekerja, Mongo pergi ke sebuah warteg untuk memesan segelas jamu. Ia lalu membuka ponselnya dan terdengarlah pesan suara dari istrinya yang lembut. Namun ternyata pesan itu hanyalah kenangan lama, karena ternyata istrinya telah lama meninggal, dibunuh oleh seorang bernama Velasquez. Keesokan harinya, agen Chase menemui seorang biduan kafe bernama Martha, kekasih mendiang TJ Jackson. Ia datang dengan maksud mengajukan beberapa pertanyaan ringan seputar masa lalu TJ. Martha kemudian menjelaskan bahwa pihak militer justru menganggap TJ sebagai pengkhianat. Mereka tidak pernah menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan jasad TJ pun tak pernah dikembalikan. Yang dikubur Martha hanyalah sebuah peti kosong. Sementara itu di tempat lain, seorang pria bernama Tegan, manajer di salah satu cabang bank, bersiap berangkat kerja. Namun belum sempat ia menyalakan mobil, seorang perampok tiba-tiba muncul dari kursi belakang mobilnya. Dengan suara AI, perampok itu memerintahkan Tegan untuk membuka kotak deposit rahasia di banknya. Jika ia berani melawan, maka istri dan anaknya akan menjadi korban. Tak berhenti di situ saja, si perampok juga menelpon Dockley, anggota tim keamanan bank, dan memerintahkan Dockley agar segera datang ke cabang Westchester. Setibanya di lokasi, perampok itu memberikan alat komunikasi kecil kepada Tegan agar bisa terus mengawasinya dari jarak jauh. Begitu tiba di bank, ia berpura-pura santai dan menyuruh seluruh bawahannya pindah ke ruangan sebelah dengan alasan ingin mentraktir kopi. Saat ruangan berangkas kosong, ia segera membuka berangkas besi dan mencari kotak bernomor 35111 sambil dipandu oleh para perampok. Namun belum sempat selesai, salah satu pegawai tiba-tiba masuk kembali karena kebelet ngising. Melihat hal itu, Tegan pun mencoba menahannya agar tidak menekan tombol alarm. Di saat itu juga seorang satpam datang. Hal itu pun membuat perampok refleks menembak si satpam. Tetapi anehnya, para perampok itu malah menolongnya dan menghentikan pendarahan si satpam, seolah mereka bukan sekedar pencuri biasa. Setelah berhasil mengambil dokumen, mereka segera kabur. Di saat yang sama, Dockley yang baru tiba di lokasi dikejutkan oleh ledakan flashbang di dalam mobilnya hingga ia mumet dan buru-buru keluar dari mobil. Saat Dockley mumet, perampok itu langsung membunuhnya sambil menaruh peluru bersidik jari milik TJ Jackson. Mendengar kabar kematian Dockley, Jeffrey Hubert pun murka. Tak lama, bawahannya datang melapor bahwa para perampok tidak mengambil uang tunai sama sekali. Mereka justru hanya mengosongkan satu kotak deposit atas nama Jane Martins yang berisi dokumen penting antara Jeffrey sendiri dengan Senator Koch. Di sisi lain, Sersan Mims tampak baru pulang ke rumah. Ia menyiapkan makan malam sederhana untuk istrinya yang sedang terbaring sakit keras akibat kanker otak stadium 4. Di keesokan harinya, agen Wells didatangi Stockwell di kantornya. Ia menyampaikan perintah dari Mongo agar Well mendampingi sekaligus mengawasi pergerakan Sersan Mims yang dianggap main seruntul saja saat bertugas. Singkat cerita, Wells dan Mims akhirnya bertemu. Mereka lalu mulai bertugas dan berencana menemui seorang security yang mengaku sempat melihat nomor plat kendaraan milik para pelaku perampokan. Mereka lalu tiba di sebuah kafe dan bertemu dengan seorang security tersebut yang langsung memberikan nomor plat yang dimaksud. Sementara itu di kantor FBI, agen Chase menemui Mongo untuk menunjukkan foto bahwa Dockley dulunya adalah satu regu dengan TJ Jackson saat bertugas sebagai ranger militer. Jadi setelah kembali ke Amerika, Jeffrey Hubert langsung memperkerjakan TJ di perusahaannya, seolah menyembunyikan sesuatu di balik hubungan mereka. Di saat itu juga, Mongo menerima kiriman foto-foto misterius yang memperlihatkan Jeffrey Hubert
sedang bertemu dengan Senator Koch. Foto itu membuatnya semakin yakin bahwa ada konspirasi besar yang melibatkan keduanya. Di tempat lain, agen Wells dan Sersan Mims berhasil melacak nomor plat yang sempat dilihat saksi. Dan ternyata kendaraan itu terdaftar atas nama James Jackson. Mengetahui hal itu, Sersan Mims pun langsung meminta anak buahnya untuk mengawasi kendaraan dari plat nomor tersebut. Di malam harinya, saat Mongo duduk ngelamun di dalam apartemennya, tiba-tiba ia mendapat pesan video lewat laptop pribadinya. Pesan itu ternyata dari pemimpin perampok yang mengaku sebagai pengirim dokumen yang sebelumnya diterima oleh Mongo. Si perampok juga mengajak Mongo melihat bukti korupsi dan konspirasi besar yang dilakukan oleh Jeffrey Hubert dan Senator Koch melalui Bank Nasional Hubert. Dari situ, Mongo mulai berteori bahwa kedua orang itulah penjahat sebenarnya. Sayangnya, tanpa bukti kuat, ia belum bisa mengambil tindakan. Sebelum sambungan terputus, sang perampok menutup pesannya dengan mengingatkan Mongo bahwa pembunuh istrinya masih hidup tenang di penjara. Keesokan harinya, Mongo mendatangi salah satu cabang bank untuk mewawancari langsung Jeffrey Hubert. Dengan tenang, ia menanyakan apakah benar Jeffrey terlibat dalam perampokan di Westchester yang menewaskan Dockley. Ia juga menyinggung kematian adik Jeffrey yang dinilai janggal, serta menuduhnya menyembunyikan kebusukan Senator Koch. Mongo menekankan agar Jeffrey mau jujur dan membuka siapa dalang di balik semua ini. Tapi karena Jeffrey tetap bungkam, akhirnya Mongo pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak lama setelah itu, di lokasi yang sama, kelompok perampok kembali beraksi untuk ketiga kalinya. Saat mereka tiba di lobi bank, Mongo kebetulan masih berada di sana. Ia pun langsung bereaksi cepat dan melepaskan tembakan. Baku tembak pun tak terelakkan. Di tengah tembak-tembakan, Mongo berhasil menewaskan salah satu perampok, kemudian menyandra si pemimpin. Namun salah satu perampok balik menyandra seorang nasabah. Alhasil Mongo pun melepaskan si pemimpin sehingga para perampok melepaskan sandranya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah kejadian tersebut, Mongo mengadakan rapat bersama timnya. Mereka membahas identitas perampok yang tewas serta menelusuri hubungan antara Dockley dan Hutchinson yang ternyata dulu tergabung dalam peleton elit bersama Senator Koch. Dari dokumen yang ditelusuri Mongo, seharusnya warisan Bank Hubert jatuh ke tangan Alexander pada usia 25 tahun. Namun kenyataannya, Alexander tewas dibunuh di usia 24 tahun tepat sebelum menerima hak waris tersebut. Fakta ini membuat Mongo semakin yakin bahwa Jeffrey dan Senator Koch adalah dalang di balik pembunuhan tersebut. Namun Stockwell justru mempertanyakan bagaimana mungkin sidik jari T.J. Jackson selalu muncul di lokasi kejadian, padahal ia sudah lama dinyatakan meninggal. Agen CS kemudian menjelaskan bahwa menurut keterangan biduan Martha, jasad T.J. tak pernah diterima dan yang dikubur hanyalah peti kosong. Hal itu menimbulkan dugaan bahwa T.J. Jackson sebenarnya masih hidup dan berkeliaran. Mongo lalu menampilkan data di layar, menunjukkan bahwa anggota tim agen khusus Amerika yang tewas ternyata identitasnya sama dengan para korban yang dibunuh oleh kelompokan perampok. Dari situ mereka menyimpulkan bahwa kelompok perampok ini kemungkinan terhubung langsung dengan rencana Jeffrey Hubert yang tega membunuh adiknya demi menguasai seluruh warisannya. Sayangnya, hingga saat itu mereka belum memiliki cukup bukti untuk menjebloskan Jeffrey ke penjara. Di tengah suasana rapat yang penuh tanda tanya, Mongo mendapat kabar bahwa Senator Koch datang membantu melepaskan Jeffrey Hubert untuk dijadikan saksi perampokan. Mongo pun langsung menyambut mereka dan menyinggung tentang kelakuan Jeffrey. Ia mengatakan bahwa adiknya tewas dibunuh sebulan sebelum menerima hak warisan pada usia 25 tahun. Mendengar hal itu, Jeffrey pun terdiam sesaat, lalu pergi meninggalkan ruangan dengan wajah tegang. Sementara itu di tempat lain, Sersan Mims dan agen Wells mendatangi apartemen biduan Martha. Dari kejauhan mereka melihat seorang pria bernama James Jackson keluar dari sana. Mims segera memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi James, sedangkan dirinya dan Wells masuk ke kamar Martha untuk pemeriksaan.
Di situ mereka menemukan sejumlah uang yang ternyata berasal dari James Jackson. Meskipun Martha bersikeras tidak tahu sumbernya. Setelah itu mereka kembali ke mobil. Di perjalanan, Mims menerima laporan bahwa James Jackson terlihat di sebuah rumah terpencil. Namun, Mims justru berbohong kepada Wells, di mana ia mengatakan bahwa anak buahnya kehilangan jejak James. Kembali ke kantor, Mongo dan Stockwell menerima kiriman file misterius lagi yang berisi data konspirasi besar milik Jeffrey Hubert. Namun yang membuat Mongo heran, mengapa Jeffrey justru menyimpan dokumen yang bisa memberatkannya sendiri. Di malam harinya, agen Wells menemui Mongo untuk melaporkan bahwa ia sudah selesai menyerahkan berkasnya kepada seorang reporter bernama Vanessa, supaya berita itu segera disiarkan ke publik dan membuka kedok Jeffrey di hadapan dunia. Setelah itu, agen Wells menyampaikan dugaannya bahwa para perampok selama ini mungkin hanya menjadi jalan bagi mereka untuk menemukan penjahat yang jauh lebih besar, yaitu Jeffrey Hubert sendiri. Sementara itu, Mims dan anak buahnya mengintai James Jackson yang tengah menunggu seorang di sebuah rumah kosong. Mims yakin sisa uang hasil perampokan masih disembunyikan di sana. Singkat cerita, agen Wells dan Mims kembali menjalankan tugas bersama seperti biasa. Namun di tengah perjalanan, Wells mulai menyadari kegelisahan Mims dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Mims membuka rahasia hidupnya, bahwa istrinya tengah sakit parah dan tidak ada yang tahu kondisinya. Di keesokan paginya, berita besar akhirnya mengguncang publik. Vanessa menayangkan laporan eksekutif mengenai konspirasi besar yang melibatkan Jeffrey Hubert dalam kematian adiknya, Alexander, pada tahun 2011. Selama ini masyarakat percaya bahwa Alexander diculik oleh sekelompok ranger nakal yang menuntut uang tebusan. Namun kenyataannya, fakta terbaru mengungkap bahwa Senator Koch lah yang sebenarnya memberi misi palsu kepada para ranger untuk membunuh unit TJ Jackson dengan dalih menghadapi ancaman teroris di Costa Rica. Akibatnya Alexander terbunuh oleh pasukan sendiri, sementara para ranger unit TJ Jackson tewas di lokasi dan difitnah sebagai pengkhianat negara. Di sisi lain, Montgomery mendatangi penjara untuk mengintimidasi pembunuh istrinya. Ia seolah masih belum bisa berdamai dengan luka masa lalunya dan mengaku ingin membunuh pembunuh istrinya tersebut. Sementara itu, Mims menerima laporan dari bawahannya bahwa James Jackson terlihat kembali ke rumah kosong tempat persembunyiannya. Mendengar laporan itu, Mims segera membuat rencana semalam ini dan berambisi merebut uang hasil perampokan sebelum pihak lain menemukannya. Pada waktu yang sama, Montgomery, agen Wells, dan Stockwell mendapat laporan jika Jeffrey telah menarik sejumlah besar uang tunai dari bank tanpa izin. Ia panik karena konspirasinya mulai terungkap. Untungnya, setiap langkahnya telah dilacak oleh FBI. Mereka bersiap untuk melakukan pengejaran, tetapi rencana berubah ketika agen Chase datang membawa kabar bahwa malam ini istri TJ akan tampil bernyanyi di sebuah kafe, dan besar kemungkinan TJ Jackson juga akan muncul di sana. Akhirnya Mongo pun memutuskan untuk tidak ikut dalam pengejaran Jeffrey dan membiarkan Stockwell serta Wells menangani misi tersebut. Malam pun tiba, Montgomery datang ke bar tempat Martha sang biduan bekerja. Di sana ia menemukan TJ yang diam-diam muncul di antara para pengunjung. Tanpa buang waktu, FBI pun langsung mengamankan TJ dan membawanya ke kantor untuk diinterogasi. Sementara itu, di rumah Mims, ia tampak terlihat lesu dan sangat ingin menangis. Ia lalu menggunakan tudung dan perpempitan dengan istrinya yang tengah sakit. Namun kali ini istrinya memberi nasihat agar ia jangan lagi melakukan hal yang berbahaya itu, karena yang ia butuhkan hanya bersama Mims, bukan uang haram. Jadi ternyata Mims ini sering menggelapkan uang hasil penyergapan yang nantinya uang tersebut digunakan untuk pengobatan istrinya. Di waktu yang sama, Stockwell bersama agen Wells berhasil melacak Jeffrey yang akan melarikan diri menggunakan helikopter di pusat kota. Mereka pun langsung berangkat melakukan pengejaran. Sementara di sisi lain, agen Mims dan anak buahnya tengah bersiap untuk melakukan aksinya. Namun tiba-tiba, Mims mundur sebelum menyerbu rumah kosong tersebut karena teringat nasihat istrinya.
Ia beralasan kepada bawahannya bahwa kini ia sudah insaf dan setiap langkah harus dilakukan sesuai prosedur. Namun anak buahnya bersikeras melanjutkan misi tanpa Mims. Singkat cerita, Mongo akhirnya mewawancarai TJ. Dalam sisi itu, TJ akhirnya mengaku bahwa misi yang ia jalankan dulu berasal dari perintah Senator Koch untuk memusnahkan kelompok teroris di Costa Rica. Namun kenyataannya, yang mereka bunuh bukanlah teroris, melainkan Alexander Hubert beserta warga sipil tak bersalah. Setelah misi itu gagal, pasukan Ranger lain dikirim untuk membunuh TJ dan timnya yang dijebak dan dianggap pengkhianat. Tapi anehnya, salah satu dari Ranger itu justru menyelamatkan TJ dan ia menjadi satu-satunya yang berhasil hidup. Meski begitu, TJ masih menutupi identitas Ranger misterius yang telah menolongnya. Sementara itu, dua anak buah Sersan Mims mulai menyerbu rumah kosong. Namun sesampai di dalam, ternyata mereka dijebak. Di dalam rumah itu hanya ada sedikit uang. Bersamaan dengan itu, para polisi datang mengepung mereka. Sayangnya salah satu dari mereka mencoba melawan dan berakhir tewas. Sementara itu, Mims pergi ke kantor FBI. Di sana Montgomery mengungkapkan bahwa anggota Mims telah tertangkap bersama bukti uang hasil perampokan, sehingga fakta tersebut bahwa Mims terlibat. Namun Mims membantah dan menjelaskan bahwa selama ini ia diam-diam melakukan penyelidikan pribadi berdasarkan informasi dari seorang security yang sempat melihat nomor plat mobil pelaku perampokan. Sayangnya, security itu hanyalah orang suruhan agen Wells bernama Chris. Dari situlah Mims menemukan fakta bahwa selama ini yang memimpin perampokan adalah Wells. Mengetahui hal itu, Montgomery pun segera memeriksa dokumen pribadi Wells. Dari situlah terungkap bahwa Wells pernah bertugas di Panama pada tahun 2011, lokasi yang berdekatan dengan Costa Rica, tempat misi Alexander berlangsung. Artinya, Wells kemungkinan besar berada di lokasi yang sama dengan TJ, dan dialah sosok yang sebenarnya menyelamatkan TJ dari pembantian tersebut. Sementara itu, Stockwell dan Wells melacak keberadaan Jeffrey Hubert di sebuah gedung tinggi di pusat kota. Mereka segera mencegat helikopter yang akan membawanya kabur. Namun sayangnya ia terlambat. Wells sempat menembaki helikopter tersebut, tetapi dicegah oleh Stockwell. Di saat itu juga, tiba-tiba dua anak buah Wells muncul dan menodongkan pistol ke arah Stockwell. Menyadari Wells adalah perampoknya, Stockwell pun langsung menyerang Wells, namun ia dicitak sampai tumbang. Tak lama kemudian, Montgomery datang menyelamatkannya, sedang Wells berhasil melarikan diri dan kini resmi menjadi buronan utama FBI. Keesokan harinya, Sersan Mims berhasil melacak lokasi persembunyian Wells melalui peta rahasia yang ditemukan dalam dokumen pribadinya. Ia pun menuju sebuah terowongan tersembunyi dan berusaha menegosiasikan agar Wells mau membagi uang hasil perampokan karena tekanan hidup dan keinginan besar untuk mengobati sang istri. Namun Wells menolak dan menganggap Mims akan menangkapnya. Karena negosiasi lot, Mims akhirnya mengangkat senjatanya, tapi Wells lebih dulu melepaskan peluru ke arahnya. Dalam kondisi Mims yang sekarat, Wells sempat menghubungi tim medis sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. Beberapa waktu setelah itu, Mongo melacak keberadaan Jeffrey hingga ke Meksiko. Di sebuah kafe, ia menemui Wells terlebih dahulu yang ternyata di situ. Di sana Wells sudah menyiapkan pistol untuk membunuhnya Jeffrey. Namun, Mongo menahannya. Dalam perbincangan singkat, Wells mengaku bahwa dialah pemimpin tim Ranger yang dulu membunuh unit TJ sekaligus dalang di balik perampokan. Ia menyesal karena selama ini menjalankan misi jebakan yang disusun oleh orang berkuasa demi kepentingan pribadi. Akhirnya ia menyelamatkan Jackson dan menyusun balas dendam. Namun perbuatan Wells tetap salah dan kini ia menjadi buronan. Untungnya kali ini Mongo sementara waktu mempercayai dan melepaskannya. Setelah itu Mongo meminta Wells menahan diri karena Jeffrey adalah buronannya. Mongo lalu menemui Jeffrey dan pengawalnya yang ternyata ada di belakang mereka. Keduanya sempat berbicara sebentar sebelum akhirnya Mongo menusuk Jeffrey hingga tewas. Sedang Wells membantu Mongo dengan menembak pengawal Jeffrey. Setelah semuanya berakhir, Wells pergi meninggalkan tempat itu dalam diam sebagai buronan dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Marauders yang dirilis pada tahun 2016.
Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya.